adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu online pagi ini. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, gimana nih kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Semuanya sehat? Kakak yakin semuanya dalam keadaan sehat, dan hari ini kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Oke? Yuk, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua adik-adik yang di rumah dengan sikap doa yang baik, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa, nanti kakak yang akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau yang sudah mengumpulkan kami, anak-anakmu dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kegiatan sepanjang minggu ini yang sudah kami boleh lalui. Dan pada pagi ini kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah sukacita dan damai yang daripada Tuhan ada di tengah-tengah kami dan ada di dalam rumah kami. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik yang di rumah bilang amin. Yuk adik-adik, kita akan angkat satu pujian dari terbit matahari. Semuanya pada nyanyi ya. Adik-adik sangat semangat memuji Tuhannya ya. Yuk sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Alkitabnya disiapkan dulu. Kalau sudah, kita kembali duduk
Dengan sikap duduk yang baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang lagi dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan, HKBP Jalalura. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan buat kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kebaktian kita hari ini, Sekolah Minggu HKBP Jalalura, yaitu dari Injil Matius pasal 26. Ayo dibuka Alkitabnya semua. Nanti ikut dengan Abang Pendeta. Silakan membaca di rumah masing-masing. Oke? Oke. Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus,
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan sampai kepada peringatan hari kematian Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Amang mau cerita ini. Jadi ada seorang terdakwa yang hari itu akan dijatuhi hukuman yang sangat berat setimpal dengan dosa-dosanya. Lalu berkumpul orang-orang, ada hakim, lalu dipanggillah terdakwa yang akan dijatuhi hukuman, silakan masuk. Maka masuklah terdakwa ini yang akan dijatuhi hukuman ini. Lalu hakim, kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang sangat besar, maka ia dijatuhi hukuman mati, katanya. Tetapi sebelum hukuman mati, ia harus menjalani 3 hari direndam di air yang sangat dingin seperti es. Wah. Sesudah itu ia harus menjalani hukuman cambuk sebanyak 50 kali dengan cambuk yang berbesi, katanya. Lalu sesudah itu ia harus digantung dengan kaki ke atas dan kepala ke bawah. Itu akibat dari dosanya, katanya. Lalu hakim ini berdiri, tetapi ia boleh bebas. Wow, kata semua orang. Kalau dari yang hadir ini ada yang mau mengganti menjalani hukumannya, semua orang terdiam. Siapa yang tidak takut adik-adik? Kena cambuk, direndam di air 3 hari 3 malam, digantung 3 hari 3 malam, kaki ke atas, kepala ke bawah, pasti takut. Dan pastinya ia akan mati. Orang-orang membayangkan bahwa ia akan segera mati. Lalu hakim itu bertanya sekali lagi, adakah orang yang mau menggantikan dia di ruangan ini? Jika ada, maka ia bebas. Dan orang yang menggantikan dia menjalani hukumannya, katanya. Lalu saudara-saudara, hakim itu berdiri. Lalu ia mengatakan, saya putuskan bahwa saya akan menggantikan dia menjalani hukuman itu. Dia bebas dan saya akan menjalani hukuman mati itu, kata hakim ini. Orang bertanya-tanya, orang terheran-heran. Lalu tersiarlah kabar bahwa hakim itu adalah orang tua, ayah dari yang terhukum tadi. Ia mengasihi anaknya, ia mengasihi darah dagingnya, maka hakim itu membebaskan anaknya dan menjadikan ia menjadi terhukum menjalani hukuman itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti itulah Tuhan Yesus kepada kita. Seperti itulah Tuhan Yesus kepada manusia. Seperti itulah Tuhan Yesus kepada sekolah minggu dimanapun berada. Yesus menderita. Katanya dalam firman ini, ia sampai 3 kali berdoa dengan keringat peluh yang seperti darah. Ada cawan yang akan ia minum. Lalu
Ia akan menghadapi penderitaan, ia akan memasuki Yerusalem, ia akan digantung di kayu salib, dan ia tahu itu. Maka ia sangat sedih, ia lalu berdoa kepada Tuhan dan memohon kekuatan dari Tuhan. Tetapi tujuannya adik-adik supaya kita selamat, supaya kita terbebas. Yesus yang menanggung dosa kita, Yesus yang mati bagi kita, Yesus yang memenangkan kita. Itulah yang akan kita ingat pada hari Jumat yang besar itu, di perayaan kematian Yesus Kristus. Ia mati supaya kita selamat. Maka dari itu, bersyukurlah punya Tuhan seperti Yesus. Amin. Ya, punya Tuhan yang penuh kasih, menggantikan kita ganti maut dosa upah kita. Ia mati bagi kita. Ia dicambuk, ia dibunuh, ia digantung, supaya bukan kita lagi yang menjalani hukuman itu, tetapi Yesus Kristus menggantikan kita, karena kita adalah anak-anaknya, karena kita adalah umatnya, karena kita adalah bangsa tebusannya. Maka karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, ia rela mati bagi kita, ia rela mati ganti kita, sehingga Yesus yang menanggung dosa kita, Yesus yang menanggung pelanggaran kita, ia menjadi terhukum karena dosa-dosa kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Jangan tidur seperti murid-murid Yesus itu, yang sebentar saja berdua sudah tidur, yang sebentar saja menunggu Yesus sudah lelap. Mereka lalai, mereka adalah murid-murid yang kurang setia. Tetapi sekolah minggu HKBP Jalan Lurah adalah orang-orang yang setia. Karena kita percaya Yesus berdoa bagi kita, Yesus bahkan mati ganti kita, maka ia berdoa, jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Bapa di surga. Nah adik-adik, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita meminta kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Matius 7 ayat 7. Ayo, siapa yang bisa baca Matius 7? Langsung dibaca, langsung dibuka. 1, 2, 3. Wah, bagus sekali. Sudah ada yang dapat ya, pasti ya. Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah. Setiap kita meminta, mengetuk dan mencari, maka kita berdoa bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Bapa di surga. Karena ia tahu, karena ia mengerti apa yang paling baik bagi anaknya, apa yang paling indah bagi anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, bersama anak-anakmu sekolah minggu HKBP Jalan Lurah, kami bersyukur atas kasih karunia kesehatan yang Tuhan berikan. Biarlah berkat-Mu juga kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Baik, sehat dalam lindungan Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Meskipun masih harus belajar dari rumah, mereka boleh mendapatkan kepandaian, kebajikan yang dari Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, yang masih harus kebaktian melalui streaming ini, biar mereka bertumbuh imannya semakin teguh dan kuat kepada Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka percaya kepada Yesus yang mati bagi kami. Berkati para orang tua sekolah minggu Tuhan, dalam pekerjaan lindungi senantiasa hidup mereka, beri panjang umur, sumber rezeki dan kehidupan bagi kami. Biarlah Tuhan orang tua kami hidup dalam damai sejahtera, perlindungan dan sukacita dari Tuhan. Berkati para guru sekolah minggu mengajarkan hal yang baik bagi kami. Dan berkati Tuhan pandemi COVID-19 ini, pemerintah kami, proses vaksinasi, supaya kami boleh segera terbebas dari pandemi ini. Dan biarlah Tuhan dalam sukacita kami boleh segera datang ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Boleh ke sekolah dengan baik dan sehat adanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta tadi ya.
Yuk sekarang kita akan mengakhiri dan menutup ibadah kita pada pagi ini. Sebelum kita berdoa penutup, kita akan angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Semua kita bernyanyi dengan penuh semangat, oke? Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa dengan sikap doa yang baik, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah. God bless you.